Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi di channel Akila Ignasia. Tetap bersama dengan Bu Ari. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa ya. Anak-anak, di pembelajaran hari ini, Bu Ari akan menjelaskan tentang bidang studi matematika, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Sebelum menginjak pada materi, terlebih dahulu anak-anak harus mengetahui kompetensi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menjelaskan operasi hitung bilangan bulat. Kemudian untuk indikatornya, diharapkan setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini, kalian dapat melakukan operasi hitung bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan atau disebut juga sebagai bilangan penuh. Bilangan bulat terbagi menjadi dua, yaitu bilangan positif dan bilangan negatif. Sekarang mari kita lihat garis bilangan berikut ini. Terdapat bagian tengah pada garis bilangan tersebut yang diawali dari titik angka 0. Kemudian, di sebelah kanan angka 0 terdapat bilangan bulat positif yang terdiri dari bilangan positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, positif 6, positif 7, positif 8, dan positif 9. Kemudian, bilangan positif 1 sampai bilangan bulat positif 9 disebut sebagai bilangan asli. Sedangkan untuk bilangan 0 sampai bilangan 9 disebut dengan bilangan cacah. Berikutnya anak-anak, untuk bilangan di sebelah kiri angka 0 disebut dengan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan negatif 9. Pada garis bilangan ini, Ibu contohkan sampai dengan bilangan bulat positif 9 dan bilangan bulat negatif 9. Sekarang, mari kita belajar tentang operasi bilangan bulat. Di sini, Ibu memberikan contoh soal. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri? Adakah yang tahu? Baik, mari kita simak garis bilangan berikut. Udin berdiri pada titik 0. Kemudian
Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kemudian, ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Dimulai dari angka 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berada pada titik berapakah Udin? Ya, tepat sekali. Udin berada pada titik 9. Pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Soal berikutnya, Sari akan berangkat ke sekolah. Mula-mula, Sari berada pada titik 0. Kemudian, Sari melangkahkan kaki sejauh 9 langkah. Dikarenakan Sari lupa menjemput temannya, maka Sari kembali lagi sebanyak 5 langkah. Pertanyaannya, berada pada titik berapakah rumah teman Sari? Mari anak-anak disimak cara menggunakan garis bilangan berikut ini. Kita siapkan terlebih dahulu garis bilangan. Seperti contoh ya, kita ambil 10 bilangan positif dan 10 bilangan negatif. Kita mulai terlebih dahulu dari Sari pada titik 0. Apabila Sari sudah berada titik 0, kita lanjutkan. Sari melangkahkan kaki sejauh 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, Sari berada pada titik 9. Setelah Sari berada pada titik 9, kemudian kita lihat soal berikutnya. Dikarenakan Sari lupa menjemput temannya, maka Sari harus kembali lagi sebanyak 5 langkah. Mari kita mulai dari angka 9. Kita mundur 5 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berada pada titik berapakah Sari? Ya, tepat sekali. Sari berada pada titik 4. Baik anak-anak, kita lanjutkan berikutnya. Tahukah kalian sifat-sifat pada penjumlahan dan pengurangan? Mari kita pelajari. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Yang pertama, operasi penjumlahan menghadap pada arah yang tepat. Yang kedua, operasi pengurangan berbalik arah. Yang ketiga, tanda positif artinya maju. Dan yang keempat, tanda negatif artinya mundur. Setelah kalian mengetahui sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan, mari kita coba soal berikut ini. Soal yang pertama, 9 ditambah dalam kurung negatif 6. Langkah yang pertama, kita melihat pada bilangan yang pertama, yaitu bilangan berapa anak-anak? Ya,
Tepat sekali. Bilangan positif 9. Udin harus berada pada titik 0. Setelah Udin berada pada titik 0, kemudian Udin melangkah ke depan sebanyak 9 langkah. Tepat sekali. Udin berada pada titik 9. Setelah bilangan 9 terdapat, penjumlahan. Penjumlahan artinya Udin berada pada arah yang tetap. Kemudian langkah yang ketiga yaitu bilangan negatif 6. Yang artinya Udin mundur 6 langkah. Pada titik berapa anak-anak Udin sekarang? Ya, betul sekali. Udin berada pada titik 3. Sehingga hasil dari 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah berapa? Ya, tepat sekali. 3, positif 3. Kita lanjutkan soal yang kedua. Negatif 8 ditambah positif 6. Sama dengan, ada yang tahu? Mari kita coba dengan menggunakan garis bilangan. Masih tetap sama langkahnya seperti contoh soal yang pertama. Kita lihat bilangan yang pertama. Bilangan berapakah itu? Ya, benar sekali. Negatif 8. Udin harus berada pada titik 0. Setelah Udin berada pada titik 0, kemudian karena negatif 8, maka Udin harus mundur 8 langkah ke arah sebelah kiri. Setelah Udin berada pada titik negatif 8, kita lihat pada langkah yang kedua. Setelah bilangan negatif 8 terdapat tanda penjumlahan. Artinya, arah Udin tetap. Langkah yang ketiga, positif 4. Positif artinya maju ke depan. Berapa langkah? 4 langkah, betul sekali. Udin maju 4 langkah, tiba pada titik berapa anak-anak? Ya, benar sekali. Pada titik negatif 4. Sehingga jawaban dari soal yang kedua, negatif 8 ditambah positif 4, hasilnya adalah benar sekali, negatif 4. Setelah kita menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat, maka dapat kita simpulkan untuk A dan B bilangan bulat, A ditambah negatif B sama dengan A dikurangi B. Sedangkan A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A dikurangi B. Negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bersama Bu Ari. Salam sehat dan tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.